Setelah kepulangan nenek dan Dewi ke Surabaya, status baru Aisyah sebagai istri kian terasa. Dia harus melakukan semua pekerjaan rumah tanpa bantuan dari nenek atau adiknya lagi. Untung si playboy itu kini telah insaf. Perubahannya itu nampak semakin nyata kala ia membantu pekerjaan rumah yang dilakukan Aisyah. "Udah mas, gak usah, biar aku aja," larang Aisyah saat Adam membantunya menyusun piring bekas makan malam mereka yang baru selesai dicucinya. "Gak apa-apa sayang, kamu pasti capek kan kerja siang malam?" kata Adam sambil tersenyum menggoda. "Apaan sih mas?" jawab Aisyah. Dia masih agak malu-malu tapi mau. "Loh, bener kan?" kata Adam sambil tertawa. Jawab Aisyah dengan malas sembari mengeringkan tangannya dengan lap. "Sudah beres kan semuanya sayang?" tanya Adam. "Sudah sayang, mau apa?" Aisyah bertanya. "Bobo yuk," ajak Adam sambil memeluk Aisyah dari belakang. "Baru jam 9, aku mau nonton TV dulu ah," tolak Aisyah. "Ayo," ajak Adam sembari membopong tubuh langsing istrinya itu dengan membawanya ke kamar. Pertempuran di atas tempat tidur kembali terjadi. Entah sudah yang kali keberapa mereka melakukannya. Kata orang, pengantin baru lagi hot-hotnya. Adam terkulai lemas di samping Aisyah yang menutupi tubuh polosnya dengan selimut. Ia tersenyum menatap wajah suaminya yang berkeringat dan terlihat letih, namun penuh kepuasan. "Capek mas, aku buatin teh ya," kata Aisyah sembari mengusap pipi suaminya itu. "Gak merepotkan?" Adam bertanya. "Enggak sayang." "Iya deh, biar tenaganya kembali lagi." Terus, sengaja dia tidak meneruskan ucapannya. Aisyah mencubit pinggang Adam dengan gemas, kemudian pergi keluar hanya dengan selimut yang membalut tubuhnya. "Ah!" jerit Aisyah mengejutkan Adam yang sedang menunggu di dalam kamar. Segera ia berlari menghampiri Aisyah. "Sayang, di mana kamu?" teriak Adam begitu sampai di dapur. Kemudian Adam mencoba mencarinya di kamar mandi. Dan benar saja, terlihat Aisyah menutup mata dengan kedua tangannya sembari bersandar di dinding kamar mandi. "Sayang," panggil Adam sambil menarik Aisyah ke dalam pelukannya. "Mas, tadi di situ ada perempuan berbaju merah yang pernah kita lihat waktu itu," Aisyah menjelaskan. "Gak ada apa-apa sayang, kamu kecapean," kata Adam berusaha menenangkan istrinya. "Benar mas, aku gak mungkin salah lihat," ucap Aisyah. "Sayang, kamu gak usah masuk kerja dulu ya, minggu depan aja," kata Adam setelah selesai sholat subuh. "Aku gak betah kalau di rumah terus mas, apalagi sekarang sendirian," tutur Aisyah dengan wajah murung. "Kamu masih capek sayang, minggu depan aja ya, Mas Adam janji," Adam meyakinkan. "Iya deh, tapi pulangnya jangan malam-malam kayak dulu ya mas," pinta Aisyah. "Iya sayang, gak akan mas biarkan istri mas ini lama menganggur di rumah," jawab Adam sembari mengedipkan sebelah matanya. "Ih, genit banget sih," kata Aisyah sambil cemberut. "Tapi kamu suka kan?" tanya Adam sambil tersenyum. Aisyah memukul manja lengan Adam sambil tertawa. Aisyah mengantar Adam sampai di depan rumah. Dengan takzim diciumnya punggung tangan laki-laki yang telah menjadi imamnya itu. "Mas berangkat dulu ya sayang, hati-hati di rumah," pamit Adam. Kemudian dikecupnya dengan lembut kening wanita cantik itu. "Hati-hati di jalan ya mas, kalau sudah sampai kasih kabar," Aisyah berpesan. "Oke sayang, dah." Adam melambaikan tangannya sebelum masuk ke mobil. "Dadah." Mobil pun melaju meninggalkan Aisyah yang masih terus melambaikan tangannya sampai mobil suaminya itu menghilang dari pandangan matanya. "Saya tahu, pasti Anda pakai guna-guna untuk membuat saya dan istri saya gila," teriak Adam pada Dava yang terus tertawa seperti orang gila. Kabar pernikahan antara Adam dengan gadis yang dicintainya itu telah mempengaruhi kewarasannya. "Guna-guna," Dava mengulang ucapan Adam. "Sinting," maki Adam. "Apa artinya guna-guna ini kalau tetap saja aku kehilangan Aisyah?" teriak Dava sambil tertawa. Adam terkejut mendengar perkataan Dava. Ternyata dugaannya tidak salah. "Ini, cincin ini gak ada guna," teriak Dava sambil menangis, kemudian kembali tertawa. "Ambil cincin itu," perintah Adam pada anak buahnya. "Baik bos,"
jawab salah seorang anak buahnya. Kemudian dia melepas dengan paksa cincin bermata hitam yang dipakai oleh Dava. Dava hanya menunduk sambil tertawa sembari menyebut-nyebut nama Aisyah. Adam tampak memperhatikan cincin itu dengan seksama. Ini rupanya, lirih ia berkata. Aisyah, Aisyah, aku mencintai kamu, teriak Dava sambil menangis. Serahkan dia ke kantor polisi, perintah Adam. Kemudian berlalu meninggalkan Dava yang masih memanggil-manggil nama istrinya. Ternyata Dava mengalami gangguan jiwa sehingga dia tidak ditahan, melainkan dikirim ke rumah sakit jiwa guna menjalani perawatan. Akhirnya teror yang menghantui Adam dan Aisyah kini tidak lagi. Mereka kini dapat bernapas dengan lega. Terdengar Aisyah muntah-muntah dari arah kamar mandi. Adam yang belum bangun dari tidurnya buru-buru melompat turun dari tempat tidur dan berlari menghampiri Aisyah. Sayang, kenapa sayang? Tanya Adam panik sembari memicit tengkuk istrinya. Kembali Aisyah memuntahkan semua isi perutnya. Sayang, kamu sakit, kita berobat ya. Aduh mas, perutku mual banget, kata Aisyah. Wajahnya terlihat pucat. Setelah membantu menyiram puntahan istrinya itu, Adam memapa Aisyah masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur yang bagaikan kapal pecah akibat peristiwa semalam. Berobat sekarang ya sayang, ajak Adam sembari berganti celana karena dia hanya memakai kolor. Entar aja mas, masih kepagian, aku juga masih lemes banget, jawab Aisyah. Kalau darurat, mau pagi buta atau tengah malam juga gak apa-apa sayang, jelas Adam. Iya, tapi aku masih malas mas, kata Aisyah. Ya udah, mas bikinin teh panas dulu ya, biar hangat perutnya, Adam menawarkan. Aisyah hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Tubuhnya terasa sangat lemas, apalagi semua isi perutnya terkuras habis. Adam berlalu meninggalkan Aisyah yang terbaring tanpa tenaga. Tidak begitu lama, ia sudah kembali lagi dengan membawa secangkir teh panas dan roti. Ini sayang, Adam menyodorkan teh yang dibawanya. Terlihat Aisyah meniup-niupnya terlebih dahulu sebelum kemudian meneguknya. Bagaimana keadaan istri saya dok? Dia baik-baik saja kan dok? Tanya Adam dengan panik saat dokter baru selesai memeriksa keadaan Aisyah. Istrinya gak apa-apa pak, gak perlu khawatir, jawab dokter itu sambil tersenyum. Syukurlah, ucap Adam sembari membantu istrinya untuk bangun. Bapak dan ibu pengantin baru, tanya si dokter. Iya betul dok, jawab Adam. Sementara Aisyah hanya diam sembari memegangi perutnya yang masih agak mual. Bapak dan ibu akan segera menjadi orang tua. Maaf dok, maksud dokter gimana ya? Saya kurang paham, jawab Adam. Ibu Aisyah hamil, kalian berdua akan segera punya anak, jawabnya menjelaskan. Sejenak Adam dan Aisyah saling pandang seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Hamil? Adam mengulangi ucapan si dokter. Iya pak, selamat, bapak akan jadi seorang ayah, kata dokter itu sembari mengulurkan tangan. Sayang, mulai sekarang kamu harus banyak istirahat dan gak boleh capek ya, kata Adam saat mereka dalam perjalanan pulang. Aisyah hanya diam saja sembari mengelus-ngelus perut rampingnya. Tubuhnya masih sangat lemas dan perutnya masih terasa mual. Sayang, kamu mau makan apa? Biar kita beli, tanya Adam sembari mengelus kepala istrinya. Lagi gak kepengen apa-apa mas, jawab Aisyah. Kok gitu sih sayang? Nanti kalau sudah diminum obat dan vitaminnya, pasti keadaan kamu akan kembali baik, Adam menjelaskan. Gak amas, aku pinginnya cepat sampai rumah terus tidur. Kepalaku berat banget, ujar Aisyah sembari memijit pelipisnya. Oke, jawab Adam singkat. Sesampainya di rumah, buru-buru Adam membukakan pintu untuk Aisyah dan membantunya turun. Dipapahnya wanita cantik itu untuk masuk dan berbaring di tempat tidur. Ganti baju dulu ya sayang, kata Adam sembari membantu Aisyah membuka hijab yang dikenakannya. Aisyah hanya mengangguk sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Sementara Adam mengambilkan baju gantinya. Setelah selesai membantu istrinya memakai baju, Adam ke dapur untuk mengambilkan air minum dan juga ember untuk berjaga-jaga bila nanti istrinya itu muntah lagi. Diminum dulu obatnya sayang, ucap Adam dengan lembut. Ntar dulu mas, perutku masih gak enak banget. Percuma aja kalau nanti langsung muntah,
tolak Aisyah. Aduh, gimana ya? Adam terlihat bingung. Ponsel Adam berdering. Segera ia merogoh ponsel yang berada di kantong celananya. Ternyata dari kantor. Tolong kamu handle semuanya dulu. Saya tidak bisa masuk hari ini. Minta tolong sama Pak Roni, kata Adam kemudian. Dimasukkannya lagi ponsel itu di kantong celananya dan kembali ia fokus mengurus Aisyah. Kembali Aisyah muntah-muntah di ember yang disediakan oleh Adam. Adam yang tengah tertidur segera bangun dan membantu Aisyah memijit-mijit tengkuknya. Aduh sayang, kau muntah terus ya, tengah malam gini, keluh Adam sembari melihat jam yang tergeletak di meja. Mas, aku gak tahan rasanya, kepalaku sakit banget, ucap Aisyah sambil menangis. Aduh sayang, Mas juga bingung, kata Adam sambil mengoleskan minyak kayu putih di pelipis Aisyah. Makan sop buah kayaknya seger deh mas, ujar Aisyah sembari membaringkan kembali tubuh Lung lainnya. Sop buah, malam-malam gini mau cari di mana ya? Kata Adam sambil menggaruk-garuk kepala. Pasti mualnya hilang kalau makan sop buah, ujar Aisyah lagi. Cari di mana sayang? Aku gak peduli, aku mau sop buah sekarang, pinta Aisyah sambil menangis. Iya sayang, iya, mas coba cari ya, jawab Adam sembari mengambil kunci mobil yang tergantung di dinding. Adam mendatangi semua tempat di mana biasanya terdapat penjual sop buah. Namun tak satu pun yang masih buka. Wajar saja, jam 1 malam, penjual sop buah mana coba yang buka. Aduh sayang, ada-ada saja pingin sop buah malam-malam gini, gerutu Adam. Dam, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Adam berbalik ke arah suara yang memanggilnya. Agnes, gumam Adam. Ngapain celingukan di sini malam-malam? Tanyanya kemudian. Ini Nes, istriku pengen sop buah, jawab Adam. Kamu udah nikah? Tanya Agnes dengan raut wajah kecewa. Iya, belum ada sebulan, jawab Adam gugup. Oh, selamat ya, ucap Agnes sembari mengulurkan tangannya. Makasih, jawab Adam singkat sambil menjabat uluran tangan Agnes. Tatapan mata Agnes mengisyaratkan kecemburuan. Mungkin cintanya belum sepenuhnya hilang saat dia memutuskan Adam dulu. Sop buah mana ada yang jual malam-malam gini, Dam? Kalau kamu mau, biar aku buatin, tawar Agnes. Ah, gak usah, ntar merepotkan, tolak Adam. Enggak merepotkan, yuk ke rumahku dulu, biar aku buatin, Agnes memaksa. Tidak ada pilihan, akhirnya Adam menuruti saran mantannya itu. Sesampainya di rumah Agnes, dengan cekatan, gadis yang merupakan masa lalunya itu segera membuka kulkas dan mengeluarkan bermacam-macam buah. Kamu dari mana malam-malam gini? Adam bertanya sembari memperhatikan Agnes yang sibuk memotong buah. Dari tempat temen, kumpul-kumpul biasa, jawab Agnes sambil tetap fokus dengan pekerjaan. Oh, kalau mau minum ambil sendiri ya, kasihan kalau harus membangunkan Bik Sumi, kata Agnes. Iya makasih, aku gak haus, tolak Adam. Nah sudah selesai, semoga istri kamu suka ya. Siapa namanya? Agnes bertanya. Aisyah, nama yang cantik, pasti secantik orangnya. Aku tahu betul selera kamu, ucap Agnes sembari menyodorkan sop buah yang sudah selesai dibuatnya. Makasih ya Nes. Sama-sama, kapan kita bisa ketemu dan ngobrol lagi? Tanya Agnes. Ya, kalau ada waktu luang, nomorku belum ganti kok, jawab Adam sembari berjalan keluar diikuti oleh Agnes. Sayang, ini sop buahnya, kata Adam begitu masuk ke dalam kamar. Terlihat Aisyah tidur dengan pola sembari memeluk guling. Terdengar dengkuran halusnya. Adam meletakkan sop buah yang dibawanya di meja dan dengan lembut dikecupnya kening wanita yang tengah mengandung benihnya itu. Tidak tega bila harus membangunkannya. Adam membaringkan tubuhnya di samping Aisyah dan dipeluk erat istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Belum lama ia tidur, Aisyah membangunkannya. Mas? Sayang, buru-buru Adam membuka matanya yang terasa berat. Mana sop buahnya? Tanya Aisyah. Ini sayang, waktu mas pulang kamu tidur pulas, mas gak tega mau bangunin, ucap Adam sembari meraih sop buah yang ia letakkan di meja. Makasih ya mas, kata Aisyah dengan mata berbinar. Baru beberapa sendok ia memakannya, sudah ia muntahkan kembali. Sayang, gak enak ya?
Tanya Adam panik. Dam? Tiba-tiba terdengar suara panggilan bersamaan dengan pintu yang terbuka. Tampak Agnes berdiri di ambang pintu ruangan kerja Adam sembari tersenyum. Agnes? Suara Adam terputus. Ia nampak terkejut dengan kedatangan wanita itu. Boleh aku masuk? Agnes bertanya. Boleh, silakan, ucap Adam terbata. Dia tidak menyangka akan kedatangan tamu, apalagi tamu itu adalah mantannya. Agnes melangkah masuk dan segera duduk tanpa menunggu Adam mempersilakannya. Kok mendadak banget, gak kasih kabar dulu? Protes Adam. Biar jadi surprise, jawab Agnes dengan senyum yang menggoda. Kamu sukses kalau begitu, kata Adam singkat. Aku bawain kamu makan siang, semoga kamu suka, ucap Agnes sembari meletakkan kotak bekal yang dibawanya di atas meja. Aduh, gak usah repot-repot, aku jadi gak enak nih, kata Adam dengan sungkan. Gak repot kok Adam, aku justru senang, jawab Agnes sembari membukakan kotak bekal yang dibawanya. Iya sayang, kenapa? Tanya Adam begitu ia mengangkat telepon dari Aisyah. Nanti pulang kerja aku beliin rujak buah ya mas, pesan Aisyah. Oke sayang, pasti mas belikan. Sama apa lagi? Adam bertanya. Itu aja kayaknya mas, pulangnya gak malam kan? Mas usahakan secepatnya sayang. Bener ya, aku tunggu. Siap sayang, ciumnya mana dong? Goda Adam sambil menahan tawa. Makasih sayang. I miss you, ucap Adam. I miss you too. Sayang, mana pesananku? Kata Aisyah sembari menghambur ke arah Adam yang baru masuk ke rumah. Ini? Jawab Adam sembari menunjukkan bungkusan yang dibawanya. Pasti seger banget nih mas, kata Aisyah dengan senyum sumringah. Makasih ya mas, tambah Aisyah lagi sembari memeluk Adam. Iya sayang, jawab Adam sembari mengelus kepala Aisyah. Buru-buru Aisyah membuka bungkusan rujak buah yang dibawakan suaminya itu. Dengan begitu lahap, ia mulai mengirimkannya satu persatu ke dalam mulutnya. Adam melihatnya dengan menyipitkan mata menahan ngilu. Enak sayang? Enak banget mas, seger, jawab Aisyah sambil terus mengunyah. Bumil, kata Adam sembari mengusap-ngusap kepala istrinya dengan lembut. Agnes, panggil Adam ketika tiba-tiba wanita itu muncul di dalam kamarnya dan Aisyah. Agnes terlihat memakai gaun tidur yang begitu tipis sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya yang aduhai. Tanpa berkata, Agnes mengedipkan sebelah matanya seolah memberi isyarat pada Adam untuk mengikutinya keluar dari kamar. Adam terlihat memperhatikan Aisyah sebelum akhirnya ia meninggalkan kamar mengikuti kemana Agnes berjalan. Ternyata wanita itu masuk ke kamar yang dulu ditempati Dewi, adik Aisyah. Agnes, ngapain kamu kesini? Tanya Adam dengan heran. Aku kangen sama kamu Dam, jawab Agnes sembari membaringkan tubuhnya di tempat tidur dengan posisi yang menantang. Nes, panggil Adam sembari berjalan mendekat. Entah setan apa yang merasukinya hingga malam itu dia telah mengkhianati istrinya Aisyah. Dengan penuh gairah dan nafsu, keduanya saling memberi dan menerima tanpa memikirkan akan ada hati yang tersakiti. Agnes, pekik Adam saat ia sudah berada pada puncaknya. Mas Adam, mas, panggil Aisyah sembari menggoyang-goyang bahu suaminya. Ternyata Adam sedang bermimpi. Agnes, Adam salah menyebut nama. Siapa Agnes mas? Aisyah menginterogasi. Agnes siapa? Adam balik bertanya pura-pura bego. Aisyah menjerit histeris ketika tiba-tiba perutnya terasa sakit luar biasa dan tampak bergerak-gerak. Sangat tidak wajar di usia kehamilan yang masih relatif muda. Dengan berpegangan pada dinding, Aisyah mencoba masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponsel dan bermaksud menelepon Adam. Setibanya di dalam kamar, ia dikejutkan dengan sosok bayi dengan wajah keriput yang tergeletak di tempat tidurnya sembari menangis layaknya suara bayi. Aisyah mengurungkan niatnya dan kembali berjalan keluar sembari memegangi perutnya. Mas Adam, tolong aku mas, teriak Aisyah sambil menangis ketakutan dan menahan sakit. Aisyah terduduk lemas bersandar di dinding ruang tengah sambil terus memanggil-manggil Adam. Tiba-tiba saja sosok bayi dengan wajah keriput itu merangkak mendekatinya sembari memanggil-manggil. Mama.
Tidak, jangan mendekat, jangan ganggu aku, teriak Aisyah sambil menutup matanya dengan kedua tangan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya lupa untuk berdoa. Suara mobil di depan rumahnya membuat Aisyah kembali berteriak-teriak. Mas Adam, Mas, tolong aku Mas. Sayang, kenapa sayang? Buka pintu. Adam berteriak sembari menggedor-gedor pintu. Karena pintu tak kunjung dibuka, Adam mendobraknya. Beberapa kali ia mencoba, akhirnya pintu itu terbuka juga. Segera ia berlari masuk dan mendapati istrinya yang terduduk di lantai sembari menangis dan menutup kedua matanya dengan tangan. Sayang, kenapa sayang? Tanya Adam sembari memeluk Aisyah. Aku takut Mas, ucap Aisyah sambil terus menangis. Takut kenapa sayang? Ada apa? Adam mencecar dengan pertanyaan. Au! Kembali Aisyah memegang perutnya yang kembali terasa sakit. Sayang, perut kamu kenapa? Tanya Adam panik. Segera Adam membopong Aisyah dan membawanya ke dalam kamar. Sakit Mas, teriak Aisyah. Aduh sayang, kenapa bisa seperti ini? Aisyah tertidur lelap dalam dekapan Adam. Tak sedetik pun dia mau ditinggalkan. Sosok bayi berwajah keriput yang dilihatnya tadi menyisakan ketakutan yang teramat sangat. Dengan lembut, Adam mengelus-ngelus rambut Aisyah. Sesekali tampak pula ia mengecup kening wanita yang sangat dicintainya itu. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi hijau. Segera Adam memeriksa ponselnya. Agnes, Agnes, lirinya. Diletakkannya benda pipi itu di meja dekat tempat tidur tanpa membalasnya terlebih dahulu. Kembali suara pesan masuk. Mungkin si pengirim pesan protes kenapa pesannya cuma dibaca tanpa dibalas. Kali ini panggilan suara. Karena takut Aisyah terganggu, buru-buru ia menggapai benda pipi itu dan menggeser tanda panah berwarna merah dari layar ponselnya. Ngapain Agnes telepon malam-malam gini? Gerutu Adam melirik sembari menonaktifkan ponselnya, takut perempuan itu kembali menelepon. Awas ya kamu Dam, bisa-bisanya panggilanku kamu tolak. Sekarang malah gak aktif. Oceh Agnes sambil melempar ponselnya di atas tempat tidur. Tempat tidur yang menjadi saksi bisu malam indah yang pernah dilewatinya bersama Adam. Dengan kesal, wanita itu merebahkan tubuhnya dan memeluk guling yang ada di sampingnya. Pikirannya jauh mengembara ke masa di mana dia dan Adam dulu bersama. Kesuciannya telah direnggut oleh Adam, akan dijadikannya alasan untuk kembali merebut laki-laki yang sudah beristri itu. Walaupun memang dulu dia meminta putus karena merasa tidak tahan dengan teror yang dihadapinya. Namun melihat Adam bahagia, sepertinya ia tak rela. Semuanya sudah dimulai. Aku yakin Aisyah tidak akan tahan dengan semua yang akan dihadapinya. Tutur Agnes dengan senyum jahatnya. Mas, sholat subuh dulu yuk, ajak Aisyah membangunkan Adam yang masih memeluknya. Adam hanya menggeliat tanpa membuka mata. Sepertinya dia mengantuk berat karena bergadang semalaman menunggu Aisyah. Mas, kembali Aisyah memanggil. Perlahan-lahan Adam membuka matanya. Karena pandangannya masih buram, terlihat ia mengucek-ngucek kedua matanya. Sayang, panggil Adam sambil tersenyum karena mendapati istrinya sudah duduk di sampingnya. Segera ia bangkit dan memeluk erat wanita itu. Sholat dulu yuk, ajaknya lagi. Ayo, jawab Adam sembari turun dari tempat tidur dan menggandeng istrinya keluar kamar untuk pergi ke kamar mandi. Sayang, bagaimana kalau untuk sementara ini kita tinggal di rumah Mas dulu? Tutur Adam sembari melangkah keluar rumah diikuti Aisyah. Nanti jadi kosong dong Mas rumah ini, jawab Aisyah keberatan. Sementara aja sayang, paling tidak sampai kamu melahirkan, bujuk Adam. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik sehingga kini keduanya saling berhadapan. Gimana ya Mas? Aisyah tampak berpikir. Sayang, ini untuk kebaikan kamu dan anak kita, ucap Adam sembari mengusap kepala Aisyah yang tertutup hijab berwarna biru. Aku pikir-pikir dulu ya Mas, jawab Aisyah seraya mengusap dada suaminya itu. Oke, semoga keputusan kamu sesuai dengan apa yang Mas harapkan. Mas berangkat dulu ya sayang, pamit Adam sembari mengulurkan tangannya untuk dicium. Dan seperti biasa, sebuah kecupan lembut di kening Aisyah tinggalkannya sebelum berangkat ke kantor.
Agnes? Adam terkejut karena wanita itu sudah berdiri menunggunya di depan kantor. Adam? Agnes tersenyum melihat laki-laki yang ditunggunya sedari tadi sudah datang. Ngapain kamu pagi-pagi sudah di sini? Tanya Adam merasa kurang suka. Kenapa pesanku semalam cuma dibaca? Teleponku di reject terus ponselmu kamu matikan. Agnes mencecar dengan pertanyaan. Nes, aku sudah punya istri. Apa pantas seorang wanita malam-malam menelepon suami orang? Adam balik bertanya. Dam, please Nes, jangan ganggu aku. Aku sudah berkeluarga dan tidak lama lagi aku akan mempunyai anak dari Aisyah istriku. Adam menegaskan. Agnes terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tampak kecewa dan tidak menyangka akan mendapat penolakan seperti itu dari Adam. Playboy kelas kakap itu kini benar-benar telah berubah. Tapi aku masih cinta sama kamu, Dam, kata Agnes sembari memegang tangan Adam. Nes, stop Nes, gak enak dilihat orang, ini kantor, apa kata orang nanti? Ucap Adam sembari melepaskan pegangan tangan wanita itu. Tapi Dam, maaf Nes, aku sudah punya istri dan aku sangat mencintainya, potong Adam. Segera ia melangkah masuk meninggalkan Agnes yang berdiri mematung. Pak, sudah ditunggu klien di ruang rapat, ucap Dina di ujung telepon. Oh iya, segera saya ke sana, jawab Adam dengan suara penuh wibawa. Segera ia bergegas keluar dari ruangannya menuju meeting room. Ponselnya tiba-tiba berdering, segera dirogohnya benda pipih yang ada di saku celananya. Aisyah, bisiknya. Tampak ia berhenti sebelum akhirnya mengangkat telepon dari istrinya itu. Iya sayang, kenapa? Mas, tolong aku mas. Terdengar suara Aisyah yang seperti menahan sakit. Sayang, kamu kenapa? Tanya Adam dengan panik. Aku, mas, sayang, mas pulang sekarang ya, kata Adam kemudian berlari kembali ke ruangannya untuk mengambil tas dan kunci mobilnya. Dina, tolong minta Pak Surya untuk menggantikan saya ada urusan mendadak, pesan Adam pada Dina yang memandang penuh tanda tanya. Tapi Pak, klien kita ini maunya dengan Bapak langsung, jawab Dina. Aduh, bagaimana ya? Ini darurat. Terserah kamu mau buat alasan yang bagaimana, kata Adam sambil berlalu. Tapi Pak, panggil Dina sambil menghentakkan sebelah kakinya yang dipanggil tidak peduli dan berjalan semakin jauh. Sayang, panggil Adam setelah sesaat dia melangkah masuk ke dalam kamar. Mas, Aisyah tampak terduduk di lantai dekat tempat tidurnya sembari memegangi perutnya dengan wajah yang penuh peluh. Kenapa kamu sayang? Tanya Adam sembari membopong tubuh istrinya dan membaringkannya di tempat tidur. Sakit mas, keluh Aisyah sembari terus memegangi perutnya. Adam memperhatikan perut istrinya itu. Seperti ada bentuk telapak tangan dan kaki yang bergerak-gerak di dalam perut Aisyah. Adam membaca-baca semua doa-doa yang dia bisa, termasuk ayat kursi yang telah diajarkan Aisyah kepadanya, sembari menempelkan pipinya di perut istrinya itu. Tidak lama kemudian, gerakan itu perlahan menghilang dan Aisyah makin tenang. Sayang, udah gak sakit kan? Tanya Adam sambil mengelus-ngelus perut Aisyah. Enggak mas, mungkin bayi kita maunya sama papanya, jawab Aisyah sambil mencoba tersenyum. Mungkin sayang, kata Adam ikut tersenyum. Dia tidak mengatakan apa yang dilihatnya tadi karena takut Aisyah akan ketakutan. Jadi mas Adam mau ke kantor lagi? Aisyah bertanya. Enggak sayang, mas mau jagain kalian, tutur Adam. Makasih ya mas, ucap Aisyah dengan manja sembari mengulurkan kedua tangannya untuk dipeluk. Adam memeluk istrinya itu dengan erat. Keluar kita sayang, ajak Adam. Kemana? Maunya kemana? Adam balik bertanya tanpa melepaskan pelukannya.